Ya Mauris tadi, Mauris. Ustaz Kemendagri ya. Yang mana Pak? Ini orang ampun. Karena ya harus dibantu oleh Allah. Dimohon kepada partisipan yang berada dalam satu ruangan untuk tidak mungkin bagus barangkali agak-agak sedikit berjauhan dan mikrofonnya di mute supaya tidak terjadi storing. Ya. Pak Ketua DPR. Assalamualaikum Pak Ketua. Tabe Pak Ketua sudah bisa monitor? Oke, baik. Pak Mauris, bisa kita mulai acaranya, Pak? Seleksi di garis. Buat Anis. Oke, boleh beli. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan Pemkab Polewali Mandar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Mauris dari Subdit Penataan Daerah Wilayah 2, Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri bersama rekan-rekan yang lain dari Kemendagri. Mohon maaf, tidak sempat kami sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua Kap Balanipa beserta segenap unsur Kap Balanipa serta seluruh yang hadir dalam forum Zoom meeting pada kesempatan ini. Pertama-tama perkenankan saya selaku Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempat bergabung dalam acara konsultasi kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan agenda pembahasan pada saat di DPRD bersama dengan Kap Balanipa dan unsur pemerintah bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kesempatan ini kita semua diberi kekuatan dan kesehatan untuk tetap beraktivitas meskipun di tengah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang memasuki hari ke-22 pada hari ini. Saya juga mengajak kepada
Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta kepada para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan hari ini dilaksanakan sebagai satu kesimpulan pada pertemuan beberapa hari yang lalu yang dilaksanakan di ruang aspirasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang mempertemukan beberapa unsur pemerintah kabupaten, kemudian dari Kap Balanipa dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu yang menjadi catatan penting ketika itu adalah perlunya kami di daerah ini mendapatkan informasi terkait dengan persyaratan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertemuan di DPRD beberapa waktu yang lalu menindaklanjuti surat dari Kap Balanipa dengan nomor 005.1/Kap Kabupaten Balanipa /04/2021 hal permintaan anggaran penyusunan RT/RW dan tata ruang ibu kota CDOB Balanipa. Berdasarkan surat tersebut telah dilaksanakan pertemuan dan beberapa hal yang sempat kami diskusikan ketika itu adalah mengenai persyaratan-persyaratan dasar yang harus dimiliki bagi setiap daerah untuk menyusun atau melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, mohon maaf saya akan share screen dulu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita semua. Ya. Yang pertama, bahwa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di pasal 34 ayat 1 dan seterusnya. Ya, ayat 1 menyebutkan tentang persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya di pasal 33 ayat 3 meliputi A. Persyaratan dasar kewilayahan dan B. Persyaratan dasar kapasitas daerah. Ya, kami menggarisbawahi di persyaratan dasar kapasitas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 huruf B, terdapat persyaratan yang tertuang dalam pasal 36 ayat 8 huruf E, yaitu rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Nah, seperti yang kita lihat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di huruf E ada beberapa persyaratan di ayat 8 ini, parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G, meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, B. Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, C. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, D. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk, dan E. Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Nah, inti yang akan kami konsultasikan Pak Maurits, bahwa di poin E ini, di huruf E ini terkait dengan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Nah, seperti apa bentuk rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan ini?
yang dimaksud di dalam Undang-Undang 23 ini yang nanti mungkin kami butuh pencerahan dari pihak Kemendagri mengenai hal ini. Sebagai bahan pembanding bahwa saat ini di Kabupaten Polewali Mandar kami tengah menyusun perubahan terhadap RT/RW yang menjadi atau yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yang lalu, ya, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Polewali Mandar. Nah, menurut ketentuan bahwa 5 tahun setelah ditetapkannya RT/RW tersebut dapat direview, ya, dan hasil review yang dilakukan pada tahun 2018 yang lalu menyebutkan bahwa dianggap penting perlu untuk melakukan revisi terhadap RT/RW tersebut. Nah, di dalam RT/RW yang disusun tersebut ada beberapa hal yang menjadi bagian penting di dalam RT/RW itu. Yang pertama adalah rancangan peraturan daerah, ya, terkait dengan RT/RW itu. Kemudian yang kedua, naskah akademis. Yang ketiga, buku fakta dan analisis. Yang keempat, buku rencana. Yang kelima, album peta. Dan yang keenam, kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ini yang barangkali sekali lagi kami juga butuh penjelasan tambahan nanti, apakah rancangan RT/RW sebagaimana yang dimaksud pada pasal 36 ayat 8 huruf E persis sama dengan substansi atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan pada penyusunan RT/RW ini. Jika iya, berarti tentu hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini. Tetapi mudah-mudahan di kesempatan ini kami dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian dari DPRD dan dari Kap Balanita membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana sebenarnya wujud rancangan RT/RW dimaksud dalam regulasi atau pada pasal 36 ayat 8 huruf E Undang-Undang 23 2014 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan hal ini mohon perkenan kepada Bapak Maurits yang terhormat untuk menggunakan kesempatan ini. Kami membutuhkan pencerahan terkait dengan beberapa informasi awal yang telah kami sampaikan. Demikian, dan untuk itu kepada Pak Maurits kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Kepala Balit Bangren Polewali Mandar yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, hormat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak Pak di momen ini kita bisa dipertemukan meskipun belum afdol nih Pak. Harusnya kan lebih keras ini kan kita tatap muka langsung. Ya, karena situasi dan kondisi seperti ini, ya artinya kan tidak juga menghentikan apa-apa yang menjadi niat dan pekerjaan kita, Pak. Sebelum kami masuk ke substansi, Pak, bersama saya di sini juga hadir pimpinan saya, Pak Ahmad Tolik Dalimunte, Bapak Kasubdit, yang juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Sudah kami laporkan terima Pak. Nanti sebelum kami menyampaikan hal-hal teknis, kami mohon waktu nanti beliau akan menyampaikan dulu Pak beberapa hal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dalimunte, pimpinan kami. Ini Pak kemarin sementara maraton juga nih Pak. Kita sementara penyusunan juga dengan Kementerian Keuangan itu revisi Undang-Undang 33 2004 Pak tentang
hubungan keuangan pusat daerah. Jadi tadi malam Pak Munte ini sampai jam 2 subuh Pak baru tidur, tapi saya minta Pak nanti 5-10 menit lah Pak monitor bersama-sama dengan kita teman-teman dari Polewali Mandar ini Pak. Mungkin itu pengantar saya sementara. Selanjutnya atas izin Bapak Balit Bangren, saya persilakan, dan Bapak Ketua DPRD saya persilakan pimpinan saya Bapak Ahmad Tholib Dalimunte. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Morris. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan pemerintah daerah Polewali Mandar, begitu juga unsur DPRD. Dalam hal ini di sini ada, saya lihat Pak Ketua DPRD, ada asisten, khususnya ini leadernya ini saya lihat nih Pak Kalitbangnya nih ya, Pak Morris ya. Ya memang benar kemarin dari surat yang Bapak sampaikan tertanggal 3 Mei 2021 kepada Dirjen Otonomi Daerah, khususnya Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, tentunya pengantar dari Pak Kaban Litbang, di sana masih Litbang, kalau di pusat DPP namanya, tapi sama aja ya Pak ya, pusat inovasi ini. Jadi cocok juga ini Pak Kaban ini membuat inovasi kan begitu. Nah, dari beberapa tadi pengantar singkatnya, khususnya dari suratnya ada saya lihat ibu kota, dan ini dipaparkan khususnya RT RW. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan daerah otonom baru ini, memang di Undang-Undang 23 di bab 6 diatur di situ, dari bab 6 mulai dari pasal 31 sampai selanjutnya. Memang sedikit juga prolog dari saya, nanti kalau bicara teknis nanti disampaikan dengan kawan kita ini Pak Morris. Nah, sebelumnya ini kita inikan dulu tata tertib Zoom kita hari ini. Ini kan sifatnya konsultasi. Ya Pak Kawan ya, tentunya dari pengantarnya tadi kan aspirasi masyarakat juga. Kita juga sebagai pemerintah pusat, harusnya kan juga ada provinsi, tapi ya itulah yang namanya zaman Zoom sekarang ini, kita tetap harus memberikan pelayanan dimanapun berada. Nah tentunya ada hal-hal sebelum kita lanjutkan, ada hal yang kita dalam artian kita pahami bersama lah. Sifatnya konsultasi ini kan untuk menggali, meminta informasi, mencocokkan dan lain-lain. Tentunya ada hal-hal yang nanti umpamanya sering terjadi begitu. Makanya Pak Morris ini dengan apa kemarin, kita bantulah Pak, ini gini-gini katanya. Ya oke. Kenapa? Karena ada nanti sifatnya masih konsultasi, tapi nanti beritanya menyebar. Itu kan yang membuat nanti penggalian itu nanti tersaring jadinya. Tentunya kita bicara lugas, lantang, dan kupas tuntas istilahnya. Namanya konsultasi itu kan seperti konsultasi hukum, mulai A sampai Z. Tapi kita sadari mungkin waktu itu terbatas, tapi baiklah. Bapak Ibu sekalian, memang pemekaran ini ada rejimnya, rejim undang-undangnya. Dan juga ada rejim ini juga ada kemudahan-kemudahan, ada kesukaran-sukaran. Jadi sedikit kita flashback ke belakang, Undang-Undang 32 yang lalu tahun 2004, memang di situ persyaratannya masih ada PP 78, sehingga daerah itu dibentuk dulu. Jadi daerah itu umpamanya daerah itu tadinya biasa malah miskin dalam artian kekurangan, begitu dimekarkan berkembang kan begitu. Nah, kalau sekarang dibalik, daerah itu atau suatu usulan itu memenuhi syarat dulu baru dimekarkan. Nah, itulah rejim dari Undang-Undang 23 tahun 2012. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, di situ ada khusus untuk penataan daerah. Di situ ada dua pasal, pasal 55 dan pasal 56, bahwa peraturan lebih lanjut
penataan daerah diatur dengan PP penataan daerah, dan satu lagi yang tidak ada sebelumnya ada namanya PP Desertada, Desain Besar Penataan Daerah. Di dalam rancang sebenarnya undang-undang ini sudah jadi, cuman karena ada moratorium kita tertahan sedikit, ya kan? Nah, oke. Nah, itu kan bagian dari informasi ini. Nah, khususnya ini Kabupaten Tibang memang cocok ini Bapak membuat semacam inisiatif ini, kita apresiasi ini Pak. Karena dalam kajiannya nanti tentunya banyak memakan semacam pemikiran-pemikiran, kajian-kajian dan lain-lain, ya kan? Nah, di sini yang perbedaannya dulu begitu ditetapkan langsung dia daerah, umpamanya diterbitkan daerah Kabupaten Selayar langsung. Kalau sekarang namanya dibuat daerah persiapan. Daerah persiapan ini berarti begitu sedemikian prosesnya itu juga nanti bisa diperdalam nanti sama Pak Morris ini. Suatu daerah sudah memenuhi syarat dengan begitu ketat dan panjang, dengan konsultasi dengan DPRD, DPD mungkin di dalam sekilas di Undang-Undang 23 itu sudah dapat. Tapi konsultasi ini itu kan nanti berkesinambungan, berkelanjutan. Di situ kita bicara data yang disebutkan tadi pengantar dari Pak Kaban itu. Kalau itu masuk nanti ditetapkan dengan daerah persiapan. Itu masih tingkat PP, masih ditandatangani oleh Presiden. DP inilah 1 sampai 3 tahun. DP juga ada 2 nanti. Ada kawasan strategi nasional. Ini kan masih bicara bottom up. Seperti itu Pak. Terus selanjutnya itu tadi saya catat tadi sedikit tentang informasi terkait dengan apa tadi penyediaan dana atau mungkin kajian ya Pak Kaban ya. Itu nanti memang dari segi wacana nanti bagus juga, dalam artian dianggarkan itu supaya maksudnya data-data pengumpulan data kan tentunya ada nanti ada kajian-kajian, tapi itulah komunikasi ini, kajian itu kan harus efektif. Efektifnya kenapa? Nanti kalau udah PP-nya ditetapkan, umpamanya tadi dibilang belumlah RT RW, dia itu salah satu dari persyaratannya, masih ada nanti penempatan ibu kota itu kan ada batas dan lain-lain. Itu nanti bicara detailnya, ini kan masih pengantar. Nah, tentunya di sini saya lihat ada juga DPRD, ada dari Pemda. Nah, mungkin saya rasa ada sedikit kesingkuran di sini. Jadi selama ini kan ada yang satu jalur cuman DPRD yang mendukung, ada yang pemerintah yang mendukung, pemerintah Pemdanya, kabupatennya, tapi yang lain kan tidak sinkron. Nah, dengan ini nanti pertemuan awal ini itulah dasar kita nanti dalam artian untuk berkomunikasi. Mungkin nanti kalau perlu suatu waktu nanti habis Lebaran ini, kalau kami atau kalau Pak Kaban nanti ke Jakarta ada urusan lain, ya kita mampir. Atau nanti kalau kami ke Sulawesi nanti Pak Morris tolong kalau kita ke Sulawesi komunikasi dengan mereka ini supaya efisien. Karena kalau kita bicara tentang detail kan nggak bisa lewat Zoom begini. Bisa bicara detail daftar, list kan begitu. Mungkin itu dulu pengantar dari kami. Tentunya kami dari Dirjen Otonomi Daerah, Bapak Direktur menyampaikan salam karena kami berbagi tugas. Beliau juga mengurus daerah-daerah lain. Untuk itu, saya harapkan ini Pak Morris ini dilanjutkan dulu bicara-bicara teknis Pak Morris. Tapi jangan kasih dulu semuanya. Nanti waktu kita habis terus bicaranya nanti lewat Zoom. Tidak akan mulai. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Pertama, catatan saya, kita harus sepakat dulu. Ini kan media sekolah, ini kan media sosial, ini kan cepat begitu menyebar. Kita masih bicara tentang konsultasi, nanti kita takutnya apakah bukannya kita tahu, tapi masih batas kajian dulu, apakah ini masih terbatas lah. Mungkin itu saran saya. Terima kasih juga Pak Ketua DPRD, supaya nanti Pak DPRD tahu juga, karena di sini Pak DPRD juga
di situ ada persyaratan administratif namanya persetujuan bersama antara DPRD dengan bupati. Jadi kalau dulu kan terpisah-terpisah, kalau sekarang bersama. Nah, jadi kalau udah duduk berdua antara DPRD dengan bupati, ya berarti aman dari satu langkah kan begitu. Di antara ratusan langkah kan begitu. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk bicara teknis, tolong Pak Morris jelaskan juga tentang persyaratan pembentukan daerah, persyaratan dasar, persyaratan administrasi, di situ persyaratan kewilayahan, persyaratan kapasitas daerah. Nah, seperti kapasitas daerah ini drondonnya masih panjang ini Pak. Di dalam RPP itu juga, umpamanya sebenarnya pendapatan Pulau Nada berapa sih? Kalau nanti terus wilayahnya berapa luas sih? Kalau ini jadi ibu kota ini jadi, jangan-jangan nanti timpang kan seperti itu umpamanya. Silakan Pak Morris dilanjutkan. Saya juga memantau. Ini awal kita yang baru untuk namun kami juga masih keterbatasan, ada tingkatan-tingkatannya, level-level yang tertentu, sehingga mungkin konsultasi ini tidak terlalu detail dulu, tapi setidaknya ada gambaran-gambaran kebijakan yang akan diambil ataupun persyaratan-persyaratan induk. Mungkin itu pengantar saya Pak Morris. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dulu. Ini tentang diterangkan dulu detailnya ya. Aku juga di sini memantau juga ya Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi mohon izin kami langsung saja. Jadi sebelumnya juga Pak Ketua DPRD, mohon izin Pak, kami menyampaikan permohonan maaf juga. Kita nanti langsung ke hal-hal yang teknis karena kami juga sebetulnya di jam 10 ini Pak ada penyiapan bahan rapatnya Pak Wakil Presiden, jadi ya mungkin kami maksimalkan ya, waktu semaksimal mungkin ya bisa kita maksimalkan. Nanti seandainya di hal teknis ini belum secara utuh penjelasan didapat, bisa kita jadwalkan lanjut nanti Pak di kesempatan berikut via Zoom atau nanti via konsultasi secara langsung. Jadi saya langsung saja minta tolong Pak tadi share screen-nya. Share screen tadi ke Mbak Herlina. Udah ya Mbak Herlina ya? Udah ya? Oke, langsung aja ke slide 14. Oke, jadi kira-kira seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Frame pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 23 2014. Itu ada 2 persyaratan. Dari Pak Kabar Litbang sudah singgung tadi. Itu 2 persyaratan utama. Itu yang pertama persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Dan ini mutlak Pak, harus dipenuhi dua-dua ini ketika kita mengajukan persyaratan ini. Nah, 2 persyaratan ini tertuang di dalam satu yang namanya dokumen usulan. Entah itu namanya kajian akademik atau dokumen usulan dan lain sebagainya. Lasifnya itu seperti itu. Sehingga nanti akan mempermudah, karena nanti yang akan memverifikasi kelengkapan persyaratan ini ketika nanti pemekaran daerah itu dilakukan, itu Undang-Undang 23 itu mensyaratkan ada namanya tim kajian independen, Pak. Jadi ini semacam kita menyuplai data, seperti itulah, Pak. Menyuplai data, mereka memverifikasi, kemudian akan melakukan cross-check ke lapangan. Sebelum ke sini, saya sampaikan dulu kebijakan umum, kita sudah tahu bersama, Pak, sampai hari ini kan masih moratorium, Pak Ketua DPRD, mohon izin, pemekaran daerah. Nah, kebijakan kapan itu dibuka, moratorium itu adalah kebijakan yang pada level tertinggi, Pak. Bapak Presiden nanti yang mengambil kebijakan itu berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Sampai dengan hari ini itu kita masih moratorium, Pak. Nah, seluruh Indonesia hari ini itu sudah ada 327 usulan yang masuk ke kita di Kemendagri, Pak. Jadi memang cukup banyak gitu posisi moratorium hari ini. Dan ketika misalkan ditanya ke kita kapan kira-kira itu dibuka, kami di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, posisinya sebagai dapur, Pak. Otomatis ketika kebijakan politik itu kapan dibuka, itu menjadi porsi daripada pimpinan tertinggi dalam hal ini Bapak Presiden. Ini yang nanti sebagai pengantar ini yang akan masuk ke substansi kita gitu. Perlu nggak urgensi penyiapan
kelengkapan syarat prasyarat itu. Tentunya kan seperti itu gitu. Apa namanya, apakah perlu atau tidak? Kami tidak akan menyimpulkan Pak perlu atau tidak. Ini kami kembalikan lagi ke urgensi daripada masing-masing daerah itu tersendiri. Karena idealnya nanti kan semua ini Pak akan masuk dulu secara legal itu di namanya PP Penataan Daerah. Tadi Pak Munte sudah singgung itu di amanat pasal 55 Undang-Undang 23 yang hari ini pun masih berupa draft Pak, masih RPP sebetulnya. Jadi secara legal itu nanti kenapa ini belum ditetapkan karena itu Pak masih menyesuaikan dengan kebijakan moratorium itu. Kira-kira seperti itulah gambaran-gambaran ringkasnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan posisinya? Apakah pemerintah Kabupaten Polman dan DPRD mau tidak menganggarkan ini gitu kan seperti itu. Penyiapan syarat prasyarat ini Pak. Intinya bahwa draft ini masih RPP satu. Meskipun secara substansi itu dia tidak akan berubah jauh Pak. Dia tidak akan berubah jauh. Alangkah baiknya juga memang tadi Pak Munte sampaikan, artinya persiapan-persiapan itu dilakukan kalau memang kan serius dalam hal pemekaran ini. Karena kan penyiapan kelengkapan prasyarat-prasyarat ini juga kan tidak cukup berat juga kalau menurut kami, gitu kan. Jadi memang jika sambil menunggu kebijakan moratorium ini dibuka, jika memang ingin mempersiapkan itu kami persilakan. Tapi nanti pun jika memang mau menunggu ketika kebijakan moratorium ini dibuka, gitu, itu pun juga tidak menjadi masalah, Pak. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan saja, Pak. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana itu seperti apa? Kira-kira seperti itulah. Saya masuk ke teknis, Pak. Ini kira-kira dua persyaratan dasar dan administratif. Ini wajib dipenuhi. Nah, yang menjadi porsi daripada DPRD ini, Pak, pertama itu di administratif. Tadi Pak Munte sudah singgung, itu adanya persetujuan bersama dan lain sebagainya. Diambil dalam forum paripurna dan lain sebagainya. Yang kedua, persyaratan dasar. Persyaratan dasar ini ada dua, Pak. Terkait dengan kewilayahan dan terkait dengan kapasitas daerah. Nah, kapasitas daerah lah yang kita bicara di sini, menyangkut dalam substansi ini. Saya tidak tahu posisinya Balanipa ini secara keseluruhan dokumen kajian itu sudah mencakup ini semua atau hanya tertinggal yang tadi di poin ke yang persyaratan kapasitas daerah, poin ke-7 kemampuan penyelenggaraan pemerintahan spesifik ke situ gitu. Kalau tidak salah sesuai dengan surat dengan yang tadi pengantar dari Pak Balit Bang Reng juga seperti itu. Nah, sebelum ke situ saya mau tanya dulu karena itu kan hanya satu pretelan dari rumah pretelan yang besar ini, Pak. Nah, yang kita mau tanya ke teman-teman di sana kadang-kadang gini, Pak, psikologis pengalaman kita nih ketika ditanya oh semua sudah lengkap gitu. Nah, padahal kan kelengkapan ini kadang-kadang banyak usulan yang ada di kita gitu. Saya belum lihat dokumen Balanipa, tapi berkaca dari usulan-usulan yang lain itu memang sebagian besar itu masih mengacu ke Undang-Undang 32 2004 yang lama, Pak. Jadi belum menyesuaikan ke regulasi perubahan Undang-Undang 23 2014 ini. Nah, saran kami pertama ini kepada Pemda Polman jika akan mereview kelengkapan persyaratan, jika memang itu ya dilakukan ya, seyogyanya itu dilihat semua karena persyaratan kapasitas daerah itu ada mulai kita lihat di sini ada geografi, ada demografi, ada aspek keamanan, ada sospol, ada tradisi, ada potensi ekonomi, keuangan daerah, dan terakhir kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, jangan sampai nanti disiapkan hanya cuma satu, tapi yang 7 yang lain ini, parameter ini tidak disiapkan. Karena kan persyaratan kapasitas daerah ini yang nanti di PP Penataan Daerah, Pak, ini akan kita nilai dengan scoring, Pak. Ini nanti outputnya adalah dalam bentuk skor, Pak. Jadi ada dalam bentuk scoring, dan dia harus memenuhi ambang batas minimal untuk lolos memenuhi kapasitas daerah itu, Pak. Di samping itu tadi juga persyaratan dasar kewilayahan ini semua sudah harus termaktub di dalamnya gitu. Dan persyaratan administratif tadi. Saya yakin dan percaya pasti misalkan persyaratan administratif persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD dalam satu dokumen ditandatangan diambil dalam forum paripurna, saya yakin itu pun juga pasti belum dilaksanakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi itu kira-kira Pak gambaran awal. Yang kedua adalah
terkait dengan teknis substansi yang mau dikonsultasikan hari ini. Itu adalah parameter ke-7 di persyaratan dasar kapasitas daerah, yakni kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Itu apanya sih kira-kira? Kan tadi pertanyaan Pak Kaban Litbang kan seperti itu tadi. Itu Pak, dokumen perencanaan semua Pak terkait dengan RT RW Pak. Nah ini kenapa Pak? Itu otomatis memang hanya masih dalam bentuk draft-draft Pak. Karena ini Pak, Undang-Undang 23 ini Pak, itu adalah koreksi terhadap Undang-Undang 32 2004 Pak. Ketika pemekaran daerah selama ini dilakukan Pak, ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan pasca pemekaran daerah itu Pak. Kita hari ini punya 223 daerah otonom hasil pemekaran dari 99 sampai dengan 2014. Nah, dari sejumlah pemekaran itu Pak, misalkan undang-undang pembentukan ya, itu kan disyaratkan 3 tahun. Perda RT RW-nya itu kan sudah selesai. Pada faktanya Pak, hasil evaluasi kita ke Mendagri pada 18 daerah otonom baru pembentukan terakhir ya, tahun 2013-2014 di situ rata-rata itu mereka baru punya Perda RT RW itu di tahun kelima Pak, rata-rata. Nah, bagaimana perencanaan tata ruangnya akhirnya kan menjadi tidak sinkron begitu Pak. Hal inilah yang diperbaiki Pak. Ketika Undang-Undang 23 ini harus disiapkan di awal. Makanya ada masa persiapan 3 tahun itu, semua ini sudah harus selesai di situ Pak. Sudah harus. Ya. Mohon maaf Pak Morris, mikrofonnya termute Pak. Oh iya ya, sorry, kepencet ya. Ya kira-kira seperti itu ya Pak. Ada permasalahan aset, permasalahan batas dan lain sebagainya. Nah itulah yang diperbaiki di Undang-Undang 23 ini Pak. Makanya ini rancangan Perda RT RW itu diminta di awal, tapi masih dalam bentuk draft rancangan sebetulnya. Bukan otomatis Perda, karena Perda kan nanti kan ketika dia menjadi daerah otonom baru. Tapi minimal semua dokumen-dokumen Pak, dokumen-dokumen pendukung selama dia masa daerah persiapan itu adalah syarat-syarat di awal yang kita minta. Dan ini yang termasuk yang nanti akan dinilai dalam scoring seperti itu. Kira-kira sementara seperti itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada diskusi, ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita bisa kita kembangkan dalam diskusi. Silakan Pak Kaban Litbang. Ya. Terima kasih Pak Morris. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari informasi yang telah kita dengarkan bersama, baik dari Pak Kasubdit maupun dari Pak Morris tadi, terkait dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan ini, ada beberapa hal yang saya kira sudah disampaikan, tetapi mungkin masih perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi pertanyaan bisa disampaikan secara langsung, bisa juga melalui fitur chat yang ada di sebelah kanan dari aplikasi Zoom Meeting ini. Sedikit Oke, dulu, saya persilakan siapa dulu ya, Pak? Pak Kaban. Sebelum yang lain saya usul minta DPRD dulu nih sebelum yang lain-lain. Ya, ketua komite dulu Pak, ketua komite. Iya. Ketua komite pembentukan saya minta dulu baru Pak Ketua. Bisa Oke, sebentar, baik. Saya persilakan dulu pertama Ketua Balanipa. Silakan Ya. Pak. Pak Kaban mohon izin Pak Kaban. Ya. Saya sedikit Pak Kaban. Saya waktunya sekitar 15 menit ya Pak Oke. Kaban karena kami Singkat sekali ini, dipanggil singkat saja. Pak Kaban. Oh ya. Oke, Saya oke, perlu baik. Bapak dari pejabat silakan, Dirjen, teman-teman dari otonomi, Pak Ketua DPR, Balik Banda dan Bapak sekalian, maaf saya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Singkat pertama Pak Munte dan Pak Morris, bahwa seluruh dokumen persyaratan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 untuk Balanipa ini sudah lengkap.
Ini Mbak, saya kasih sudah pernah store juga ke di store. Sudah ke DPR, RI, sudah ke DPD, semua ini. Yang kita sebenarnya mempertanyakan konsultasikan pada hari ini adalah RT/RW. Karena di dalam Undang-Undang 23 nomor 14 itu bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi juga itu daerah persiapan harus memiliki rancangan tata ruang. Satu-satunya yang inilah kemarin beberapa hari lalu kita konsultasi dengan Pemda, dengan DPR. Kami memohon sebenarnya agar pemerintah daerah bersama dengan legislatif bersedia menyediakan dana untuk ini. Dan saya sudah berkonsultasi dengan di Universitas Sulawesi Barat bahwa ternyata RT/RW yang dibuat ini kalau masih seperti ini dan sudah biasa dan di daerah pemekaran daerah lain yang penting ada konsep dulu, konsep dasar. Pokok-pokoknya saja, belum terlalu mendetail, tapi sudah harus ada RT/RW biar tidak mendetail. Tapi sudah mencerminkan di dalamnya semua apa yang diinginkan dan dipersyaratkan menurut undang-undang otonomi ini. Apakah jadi Bapak Ibu sekalian, baik sekali lagi saya katakan bahwa persyaratan dasar dari segi kewilayahan maupun kapasitas dasar untuk Balanipa ini sudah oke. Sisa satu Pak, RT/RW-nya itu. Bahkan kita tambahkan satu lagi rencana tata ruang penataan ibu kotanya karena sudah ditetapkan ibu kotanya di Laliko, Kecamatan Caparagian itu juga. Dan saya senang sekali karena Bapak tadi, baik Pak Munte maupun Pak Morris mengatakan bahwa harus sebelum diajukan secara resmi nanti dibahas, apalagi kalau sudah berlaku nanti ini moratorium dicabut, maka semua persyaratan ini harus dilengkapi bagi daerah yang ingin mengusulkan. Itulah sebabnya kami mempercepat ingin membuat RT/RW ini. Saya kira itu jarak singkat karena Bapak tidak lama waktunya. Mungkin Pak Ketua DPR bisa menambahkan dan lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua DPRD. Terima kasih Pak Kaban Kabupaten Polimandar, yang saya hormati Pak Kasubit, Pak Dalimante, Pak Morris dari Otonomi Daerah Kemendagri. Sedikit saya mau katakan terkait di konsultasi pada hari ini terkait dengan RDP yang kami lakukan atas permintaan dari Kap Balanipa, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa saya ingin mempersingkat saja bahwa terkait dengan permohonan anggaran untuk sebagai persyaratan dalam dasar kapasitas daerah C2B Balanipa. Nah, kemarin ini sebenarnya sudah ada kalau kemauan dan dari DPRD dan pemerintah dalam hal ini Bali sudah oke, Pak Dolimante dan Pak Morris. Cuma yang perlu dipertajam di sini yang diberikan informasi karena kemarin ini kita masih membicarakan apakah rancangan RT/RW yang dimaksud dalam pasal 36 pasal 8 huruf P ini apakah sudah harus berbentuk seperti persyaratan yang disampaikan oleh Pak Kaban, ada naskah akademik, ada buku fakta dan beberapa perencanaan yang sangat mutandis. Dan ini kalau memang seperti itu dan kalau memang cuma sekedar naskah atau rancangan, ini seperti apa? Karena yang menjadi pembicaraan kemarin, kalau baru berupa rancangan, apakah dibolehkan masuk dalam anggaran perubahan atau anggaran pokok. Jadi mungkin Pak Morris bisa dijelaskan ke kita, diperjelas lagi. Apakah ini rancangan baru sekedar konsep? Kalau sekedar konsep berarti memungkinkan untuk masuk di permohonan anggaran di perubahan. Tapi kalau sudah sifatnya harus seperti lengkap naskah akademik, buku fakta, dan album peta dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan dari Pak Kaban kemarin, wah ini enggak harus masuk di pokok ini Pak. Nah, ini yang perlu diperjelas ke kita karena saya kira DPRD dan eksekutif dalam hal ini Bupati terkait dengan supportnya, kami support C2B Balanipa dari 2008 sampai 2019 terus dilakukan kesepakatan yang saya kira terkait dengan kapasitas dasar wilayah itu sudah selesai ya Pak Kaban, terkait luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, dan ibu kota itu sudah
dilakukan kesepakatan, Pak. Jadi terkait ini tadi kesepakatan bersama Bupati dengan DPR sudah juga, Pak. itu sudah. Nah, terkait itu sudah juga, dan yang paling penting ini tadi kami menyadari bahwa moratorium belum dibuka, tapi jangan sampai moratorium sudah dibuka, kita persyaratan masih ada yang ketinggalan. Ini yang kita takutkan, Pak. Bahkan bisa jadi kita jadi ketinggalan kereta kalau ini. Jadi terkait ini mungkin diperjelas Pak Morris, apakah rancangan RT/RW ini baru sekedar konsep? Saya kira DPRD dengan eksekutif bisa memasukkan ke rancangan perubahan untuk permohonan anggaran ini. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua DPRD. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Morris untuk memberikan gambaran, ya, terutama yang diungkap oleh Pak Ketua DPRD. Seperti apa sebenarnya bentuk dari rancangan RT/RW yang dimaksud? Kalau sekali lagi, kalau hanya sekedar kajian yang sifatnya makro, secara umum, tidak detail, tidak mempersyaratkan seperti RT/RW pada umumnya, maka saya kira itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia seperti persis sama dengan RT/RW minus penetapan di DPRD, saya kira ini juga perlu dipertimbangkan karena ya beberapa dokumen-dokumen itu yang menjadi penting. Oke, silakan Pak Morris, silakan. Sebentar Pak, sebelum ke Pak Morris, jadi begini Pak, saya sedikit mendiskusikan tentang RT/RW ini. Sebenarnya kan di dalam undang-undangnya ataupun di rancangan PP-nya sebenarnya umpamanya suatu RT/RW itu kesesuaiannya dengan provinsi. Terus kan ada RT/RW provinsi, nanti kesesuaiannya dengan RT/RW untuk kabupaten dan daerah persiapan ini, daerah usulan ini, kan begitu Pak. Nah, termasuk juga di lokasi-lokasi ibu kota itu. Nah, makanya begini Pak, sebenarnya dari secara teknis itulah nanti tim. Jadi semua nanti dokumen yang disampaikan itu nanti dinilai oleh tim. Umpamanya kan ada bidang RT/RW di Kemendagri juga, ada juga ahli-ahli yang membidangi RT/RW dari segi substansinya nanti. Tapi namun demikian apapun yang dibuat Bapak itu kan semacam sudah dokumen. Apalagi tadi sudah saya lihat oleh Pak Ketua Kapal Lipat tadi sudah bentuk buku. Nah, nanti kita lihat di situ. Makanya begini Pak, memang agak sedikit kebijakan ini nanti PP ini kan masih ditetapkannya kan belum. Tapi setidaknya kita sudah saling mengintip nih. Nah, itulah komunikasi itu. Silakan Pak Morris ditambahkan. Ya, baik, terima kasih banyak. Kita langsung saja Pak ya, sudah semakin spesifik. Jadi saya coba bacakan Pak di draft rancangan RPP penataan daerah kita Pak. Jadi draft RPP penataan daerah ini adalah tindak lanjut dari apa-apa yang diamanatkan di Undang-Undang 23 itu Pak. Jadi yang diamanatkan Undang-Undang 23 yang tadi Pak Kapan sampaikan, yang tadi juga saya sampaikan, itu di pasal 36 ayat 8 huruf E. Ini yang diminta secara spesifik ya, yaitu rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Artinya kalau bicara rancangan masih draft Pak. Semua masih dalam bentuk rancangan, jadi masih dalam bentuk draft. Karena nanti kan definitifnya itu yang boleh punya kan cuman satu daerah otonom kan hanya boleh punya satu perda RT/RW kan Pak, termasuk dan pendetailan ada turunan RDTR dan lain sebagainya. Filosofisnya tadi saya sudah jelaskan Pak filosofisnya kenapa ini diminta di depan seperti itu Pak kira-kira. Nah, saya baca Pak, yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah, ini draft di RPP penataan daerah ya Pak. Yang dimaksud dengan rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 18 RPP penataan daerah huruf E diukur dengan ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah persiapan. Nah, yang dimaksud dokumen rancangan itu yang tadi Pak Kapan sampaikan ada 6 itu. Mulai dari rancangan, naskah akademiknya, buku fakta dan analisis, terus buku rencana, album peta, dan terakhir kajian KLHS. Nanti diukurnya Pak, kita dalam scoring, kalau Bapak 66 ini punya Pak,
di scoring kelayakan itu tentu mendapat nilai tertinggi. Gitu. Tapi misalkan Bapak cuma punya satu, misalkan skor untuk nanti ya, untuk rancangan RT RW ini skornya misalkan 5 Pak. Di RPP kita ya. Artinya kalau Bapak 66 Bapak paripurna, Bapak lengkapi, berarti Bapak dapat 5 poin. Nanti akan dikalkulasi dengan syarat-syarat yang lain itu tadi Pak. Geografis, demografi dikalkulasi. Nah, tapi kalau Bapak hanya punya satu, misalkan draft Ranperda, mungkin Bapak hanya dapat nilai di situ 1,5. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau Bapak punya 3, berarti 5 bagi 2. Mungkin Bapak dapat nilai di situ 2,5. Kira-kira seperti itulah Pak. Teknisnya seperti itu. Tapi kalau 66 ini Bapak lengkapi, berarti Bapak dapat nilainya 5. Seandainya nilainya itu diukur kumulatifnya itu 5, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Apa namanya konsep penilaian pemenuhan persyaratan gitu, Pak. Nanti semua nilai ini, Pak, nanti dari semua prasyarat yang ada di kapasitas daerah itu dikalkulasi, Pak. Kalkulasi untuk bisa memenuhi persyaratan dasar minimal itu nanti, Pak. Jadi kita kasih passing grade lah, kira-kira seperti ini Pak. Nanti kalau misalkan nilainya 200, memenuhi angka 200, berarti itu Bapak dinyatakan lulus, seperti itu. Nah, kalau misalkan apa namanya 180 sampai dengan 199, kira-kira itu ada di level middle gitu Kak. Begitu Pak. Nah, nanti kalau misalkan di bawah 180, ya itu dinyatakan tidak memenuhi apa namanya passing grade atau kelayakan. Kira-kira seperti itu. Jadi dari 7 parameter tadi, coba kembali ke screen Pak Fitri. Yang tadi, layar itu. Yang persyaratan tadi. Yang ini Pak. Nah, nanti kumulatif dari yang 7 di kapasitas daerah ini, itu dia harus memenuhi syarat apa namanya nilai minimal itu tadi Pak. Nanti dijumlah-jumlahkan semua. Jadi kalau semuanya 100% misalkan bisa Bapak penuhi parameternya itu, otomatis pasti akan masuk di passing grade gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi minimal ketika dokumen itu diajukan, sebetulnya diajukan juga nggak harus otomatis satu kali Pak. Banyak juga kan ini kan moratorium belum buka nih kan Pak. Banyak juga yang misalkan nanti kan sistem cicil-cicil gitu. Tapi ketika nanti misalkan balan moratorium dibuka dan keputusan politik dari pemerintah, dari pimpinan di sini adalah balan IPA misalkan masuk juga dalam apa namanya calon daerah persiapan yang akan dikaji, baru Pak akan kita ukur parameter-parameter ini yang akan diukur oleh yang namanya tim kajian independen tadi itu Pak. Saya singgung tadi Pak Ketua sampaikan, jangan sampai moratorium dibuka, kita ketinggalan start dan lain sebagainya. Kalau untuk itu, keputusan itu kami kembalikan lagi Pak, itu menjadi otoritas dan domain daripada, dan kebutuhan ya, daripada Pemda dan DPRD serta masyarakat yang ada di sana. Itu menjadi kebutuhan atau tidak Pak? Kira-kira seperti itu. Intinya kami mau sampaikan, posisi hari ini kebijakan Bapak Presiden adalah masih moratorium, dan fokus APBN kita masih pada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Morris. Selanjutnya, saya kira tersisa satu hal lagi Pak Morris. Mohon waktu sedikit Pak, mungkin 1-2 menit saja. Bagaimana dengan usulan permintaan rancangan, apakah memang juga menjadi syarat di pemekaran, yaitu syarat administratif selain RT RW tadi adalah dokumen rancangan tata ruang ibu kota calon DOB itu. Bisa ditangkap maksud kami Pak Morris? Kembali ke syarat tadi. Ya, silakan Pak. Ya, sebentar. Kembali ke apa slide tadi? Luas wilayah, cakupan wilayah. Maaf Pak, saya timbali sedikit Pak Morris. Ya, silakan Pak. Sebenarnya tidak secara eksplisit ada di Undang-Undang 23 itu, tetapi kami mau lebih kompleks, lengkap, sehingga tata ruang kotanya itu sudah harus dibuat memang rancangannya seperti itu. Saya kira itu aja Pak. Ya, baik Pak. Kalau untuk rencana, jadi gini Pak, nanti kan di daerah persiapan itu kan
salah satunya kan lokasi ibu kota, Pak. Itu kan mutlak itu, Pak. Itu masuk di persyaratan yang harus ada. Nah, idealnya memang secara spesifik di undang-undang itu kan tidak dibunyikan, Pak. Tapi kan terkait dengan tata ruang kota, ya kalau mau disiapkan syarat oke, tapi yang disyarat yang diminta tuh RT RW dulu aja itu, Pak, sebetulnya. Gitu. Nah, nanti kan intinya kan lokasi ibu kota kan sudah jelas berbunyi di mana, di kecamatan mana gitu kan, Pak. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, terkait dengan nanti rencana peruntukan wilayah di ininya, terus sebetulnya syarat lain lagi itu yang kadang-kadang terlewat sih, Pak. Kadang-kadang kita euforia dan pengalaman dari yang lalu itu, kalau saran saya misalkan sudah lokasi ibu kota di kecamatan apa ini nanti, Pak, rencananya? Pelagian. Misalkan itu kan, Pak. Kami minta tolong, Pak, hari-hari ini misalkan harus sudah langsung dipastikan itu terkait dengan status tanah dan lain sebagainya, Pak. Karena banyak contoh di daerah pemekaran dan yang lain-lain itu biasanya sebelum pemekaran itu euforia, Pak. Euforia. Nah, setelah sudah jadi, Pak, apalagi orang tuanya yang tadi penyerahan alas hak dan lain sebagainya, misalkan meninggal dan lain sebagainya, terus daerah itu mulai berkembang dan punya potensi, mulai ribut belakangan itu, Pak. Dan itu terjadi di banyak daerah pemekaran. Jadi saran kami, jika ini diproses minimal dokumen-dokumen kalau dia itu penyerahan hibah dan lain sebagainya, itu bisa langsung ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Ada dokumen-dokumen yang mengikat. Itu sekedar saran kita, Pak. Sebenarnya supaya jangan sampai nanti kaget mau buat kantor di situ, orang sudah pergi palang, Pak. Minta ganti rugi yang nggak masuk akal. Akhirnya kan anggaran Pemda untuk pembangunan dan lain-lain sebagainya hanya habis untuk hal-hal yang seperti itu. Bayar ganti rugi dan lain sebagainya. Kira-kira itu, Pak, masukan kami. Bercermin dari kasus yang terjadi di banyak daerah pemekaran dan lain-lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Morris, Pak Ketua DPR, Pak Ketua KAP, dan teman-teman tim KAP Balanipa, serta seluruh peserta meeting Zoom pada kesempatan ini. Saya kira informasi dari Pak Morris maupun dari Pak Kasubdit tadi sudah sangat jelas mengenai RT RW yang dimaksud. Dan akhir dari penyampaian Pak Morris tadi adalah RT RW yang memang terdiri dari beberapa dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Kami atas nama peserta konsultasi pada hari ini, mohon izin Pak Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada tim Kemendagri, ya, dalam hal ini pada Dirjen Otonomi Daerah, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua untuk mendengarkan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang sedang kami diskusikan di Kabupaten Polewali Mandar ini. Harapan kami sebenarnya sekali lagi Pak Morris, Pak Kasubdit, Pak Muti, bahwa Kabupaten Balanipa ini jika kemudian moratorium itu dibuka oleh pimpinan dalam hal ini, kebijakan pimpinan dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, maka harapan kami Balanipa ini adalah merupakan salah satu daerah otonomi baru yang masuk dalam gerbong pertama pemekaran yang dimaksudkan. Sehingga niat kami sebenarnya berkonsultasi ini adalah bagaimana memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan grade yang disampaikan tadi dengan persyaratan-persyaratan dimaksud bisa kami penuhi secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi Pak Mote, Pak Morris, dan yang lainnya, Pak Ketua DPRD, teman-teman dari KAP Balanipa. Sekali lagi terima kasih telah berpartisipasi dalam acara konsultasi. Ya, mudah-mudahan Pak Monte dan Pak Morris tidak berkeberatan jika kemudian di kesempatan lain kami harus mengundang untuk berkonsultasi, menambah wawasan dan informasi kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak Pak. Salam hormat untuk semua. Mohon maaf Pak kalau belum bisa maksimal ini Pak. Ya, nanti di lain kesempatan. Kalau ke Jakarta silakan Pak, mampir-mampir di ruangan nanti. Kita Baik, Pak. santai-santai lah. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Siap. Pak Ketua DPRD, salam hormat.